Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Nah, seperti yang kalian dengar, mungkin kalian mendengar sesuatu yang bisa didengar oleh telinga, yaitu adalah suara atau gelombang bunyi. Perkenalkan, nama saya Abdul Alim Salam dengan NIM K232001. Nah, materi gelombang bunyi ini adalah salah satu materi fisika SMA yang ada di kelas 11. Tujuan pembelajaran dari gelombang bunyi adalah siswa mampu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya silakan coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar seseorang yang sedang mengamati pesawat. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa mesin pesawat masih dapat terdengar meskipun telah terbang jauh? Dan kenapa mesin dari kendaraan-kendaraan yang lain yang jauh lebih tidak lebih jauh dari pesawat itu tidak terdengar? Hal ini dapat terjadi karena pertama, medium di udara itu sedikit penghalangnya. Jadi sumber suara dari pesawat yang begitu besar bisa terdengar karena medium atau udara sendiri sedikit penghalang, berbeda dengan di sekitar kita yang mana ada pohon, rumah, hingga kendaraan-kendaraan bermotor dengan sumber suara yang tidak lebih besar itu tidak terdengar. Hal ini juga ada kaitannya dengan itu tadi, medium, yaitu tempat si bunyi merambat hingga sampai ke telinga kita. Nah, kemudian yang akan kita pelajari yang pertama adalah klasifikasi dari gelombang bunyi. Apa itu bunyi? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan. Apa sih sebenarnya bunyi itu? Jadi bunyi adalah kompresi otomatis atau gelombang longitudinal yang merambat melewati komponen. Makanya bunyi bisa sampai di telinga kita yang pertama karena ada kompresi yang menimbulkan getaran. Kemudian ada yang namanya medium. Nah, pulsa hasil perapatan udara bergerak lewat molekul-molekul udara merambat secara longitudinal. Molekul-molekul udara itu hanya bergetar, dia tidak berpindah. Jadi si udara itu hanya bergetar tanpa berpindah. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Ini adalah salah satu ilustrasi kenapa kita bisa mendengarkan suara. Jadi sumber bunyi menghasilkan hasil perapatan ini. Perapatan. Ini ada rapat, renggang, rapat, renggang. Ini adalah salah satu bentuk gelombang yang disebut gelombang longitudinal. Jadi medium udara ini nanti yang menghantarkan si bunyi hingga sampai ke telinga kita. Nah, syarat bunyi didengar oleh manusia itu ada 3. Yang pertama tentu ada sumbernya. Yang kedua ada medium. Nah, maka dari itu gelombang bunyi itu digolongkan dalam gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Yang ketiga adalah gelombang tersebut harus bersifat audiosonik, karena kemampuan manusia itu hanya mampu mendengar gelombang suara dengan frekuensi pada kisaran audiosonik. Nah, ngomongin frekuensi dibagi menjadi 3. Jadi bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik yang kurang dari 20 Hz. Contohnya ada jangkrik, laba-laba, kemudian gajah, anjing, dan lumba-lumba. Kemudian ada audiosonik, yaitu sumber bunyi yang dapat kita dengar. Nah, segala sesuatu yang bisa kita dengar itu memiliki kisaran frekuensi dari 20 hingga 20.000 Hz. Contohnya manusia dan segala suara tersebut. Yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik itu adalah gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Contohnya ada kelelawar dan lumba-lumba. Nah, karena bunyi itu perlu medium, maka medium tersebut juga dapat berpengaruh terhadap kecepatan dari tingkat merambatnya bunyi. Misal jarak dari suatu bunyi itu terlalu jauh, mungkin
kita dapat mendengar setelah sekian detik. Contohnya ketika lebaran ada kembang api, ketika dia sudah meledak, beberapa saat kemudian kita baru mendengarkannya. Persamaan kecepatan sendiri itu dituliskan dalam V sama dengan S per T. Untuk medium sendiri ada 3 yang paling sering kita gunakan. Ada medium udara, padat, dan air. Pada medium udara, kecepatannya itu dipengaruhi oleh konstanta Laplace. Dituliskan V sama dengan akar gamma RT per M. Dengan M adalah massa molekul relatif dari udara tersebut. Konstanta Laplace sendiri adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Kemudian pada medium padat, ini contohnya pada rel, ketika kalian menempelkan kuping di rel, maka ketika keretanya yang jauh udah bergerak, kalian akan mendengarkan getarannya. Dirumuskan dengan V sama dengan akar E per rho, dengan E adalah modulus dan rho adalah massa jenis benda padat tersebut. Makanya berbeda benda padatnya, maka sumber bunyi atau kecepatan rambatnya juga berbeda tergantung materialnya. Kemudian kecepatan rambat di air. Air ini kecepatan rambat bunyinya bisa dituliskan V sama dengan akar B per rho, dengan B adalah modulus Brooke. Modulus Brooke ini adalah kecenderungan bahan untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberikan tekanan. Kemudian sifat-sifat gelombang bunyi itu yang pertama ada yang namanya dipantulkan atau refleksi. Misalnya ketika kalian di sumur, itu ketika kalian ngomong, beberapa saat kemudian kalian akan mendengar gema atau pantulan dari bunyi tersebut. Kemudian ada refleksi, pembelokan. Kemudian sifat yang lainnya yaitu interferensi atau perpaduan. Hal ini bisa kita temui misal di hajatan-hajatan itu ada penggunaan sound-sound yang banyak, itu bertujuan agar terjadi interferensi yang bersifat konstruktif sehingga suara atau bunyi yang dihasilkan itu lebih besar. Interferensi juga ada yang bersifat destruktif atau melemahkan. Nah, bisa dilihat di bagian sini itu adalah yang bersifat destruktif, dan yang di bagian sini adalah yang bersifat konstruktif. Selanjutnya ada pelayangan. Pelayangan merupakan interferensi dua buah bunyi amplitudo yang sama. Jadi ketika ada bunyi yang amplitudo sama, akan terjadi pelayangan atau selisih bunyi dengan selisih frekuensi yang hampir sama. Satu layangan itu definisinya adalah gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi secara berurutan. Selain itu, pada bunyi juga dapat terjadi yang namanya efek Doppler. Efek Doppler ini adalah peristiwa perubahan frekuensi dari memanjang atau memendek dari gelombang yang diterima oleh pengamat karena ada objek yang bergerak. Jadi ketika sumber dan pengamat itu bergerak, maka akan dapat terjadi yang namanya efek Doppler atau efek perubahan panjang gelombangnya tersebut. Dapat dituliskan Fp atau frekuensi pendengar sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs. Vs ini kecepatan sumber dikalikan Fs atau frekuensi sumber. Nah, kapankah ini plus, kapankah ini min? Pada dasarnya ketika mendekat, maka yang didengar itu semakin gede. Nah, yang semakin gede akan terjadi ketika yang bawah semakin kecil atau yang atas semakin besar. Kemudian Fp ini akan semakin kecil ketika menjauh. Jadi kita menjauh, maka yang diterima itu semakin berkurang dari frekuensi aslinya. Jadi agar berkurang, maka adalah yang atas harus semakin kecil atau yang bawah harus semakin besar, dengan tujuan frekuensi pendengarnya semakin kecil karena menjauh. Kemudian
apa saja sih aplikasi dari gelombang bunyi? Sebenarnya banyak sekali aplikasi dari gelombang bunyi. Salah satu yang paling sering kita gunakan adalah untuk berkomunikasi. Selain itu, penggunaan teknologi juga banyak yang menerapkan aplikasi dari gelombang bunyi. Misalkan pada sonar atau pendeteksi kedalaman pada kapal-kapal. Jadi prinsipnya adalah dia di sonar akan memancarkan gelombang bunyi. Nah, karena tadi bunyi bersifat memantul, maka dia akan memantul ke kapal lagi. Nah, hasil pantulan dan ini nanti kan ada jaraknya, maka akan dihitung hingga diperoleh kedalaman laut. Selain itu digunakan pada kedokteran seperti USG dan ekokardiogram. Nah, sekarang gimana sih misal ada peristiwa yang misal ada soal sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz saling mendekat. Oh, karena ini saling mendekat, maka ini akan berpengaruh pada efek Doppler tadi dengan pendengar. Nah, karena mendekat, maka pendengar nanti akan diterima akan lebih besar. Frekuensi yang diterima akan lebih besar. Kecepatan sumbernya 40 dan kecepatan pendengar 50 saling mendekat. Jika kecepatan obatnya 340, berapakah frekuensi yang didengar? Nah, ini kita tulis persamaan efek Doppler. Karena mendekat, maka yang diterima nanti akan lebih besar dari 500. Nah, untuk lebih besar, caranya adalah dengan menaikkan yang atas. Nah, karena yang atas kecepatan juga ada, maka kita jumlah dengan 50 kecepatan pengamat, dan yang bawah kita kurang dengan 40. Nah, karena tujuannya agar lebih besar. Kita kalikan 500 dikurangi 650. Nah, fenomena ini berarti terjadi yang namanya penambahan atau semakin keras frekuensi yang diperoleh pengamat. Yang nomor 2 buah batang logam A dan B masing-masing memiliki besar modulus Young yaitu 0,2 kali 11 kali 1011 PA dan 4 kali 1011 PA. Dengan perbandingan massa jenisnya itu A dan B 20 banding 1, berapakah perbandingan cepat lambatnya? Kita bisa tuliskan karena ini benda padat, itu pakai V sama dengan akar E per rho. Kita masukkan, kita bandingkan A dan B seperti ini. Kita masukkan modulus yang A 0,2 kali 1011. Kemudian, nah ini kan A banding B itu 20 banding 1, maka B banding A ya 1 banding 20. Peroleh hasilnya kecepatan A banding B itu sebesar 1 banding 20. Lebih besar yang di B. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa dilampirkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.